Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, saya Abel Zasri Ilvi yang akan memandu acara kita pada pagi hari ini. Di tahun 2026, tentunya banyak sekali topik-topik menarik yang akan ramai diperbincangkan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Terkhususnya untuk topik kali ini bakalan ramai nih dibahas oleh seluruh siswa SMA di Indonesia. Nah, apa sih kira-kira topik yang akan kita bahas untuk hari ini? Ada yang bisa nebak? Nah, pada hari ini kita akan membahas topik mengenai SNPMB. SNPMB itu kira-kira apa ya? Untuk membahas topik ini, kita akan mendatangkan seorang narasumber yang akan membahas mengenai persiapan dia untuk mengikuti seleksi nasional penerimaan mahasiswa baru. Untuk itu, marilah bersama-sama kita panggilkan narasumber kita, Ibnu Zabdi Al-Faruqi. Teman-teman semua, sekarang kita udah kedatangan narasumber kita pada pagi ini. Sebelum kita lanjut ke perbincangan lebih inti nih, kita minta dulu kepada narasumber untuk dapat memperkenalkan diri dan juga menceritakan sedikit tentang kesibukannya. Oke, halo semuanya, perkenalkan nama saya Zabdi Al-Faruqi, merupakan siswa SMA di Bangku, senang itu di bangku kelas 12. Mungkin untuk kesibukan saat ini lebih fokus mempersiapkan diri untuk berprestasi. Jadi kan Mas Zabdi udah membahas di sekilas tentang persiapan untuk melanjutkan UGM. Kira-kira untuk Zabdi sendiri punya target nggak sih pengen masuk ke jalur apa? Mungkin kalau target bisa lebih fokus ke negeri ya, mungkin tidak terlalu sibuk mempersiapkan itu. Ngomong tentang SNBP, mungkin dari penonton kita banyak dari kelas 10 atau mungkin dari kelas 11 yang belum tahu tentang SNBP. Boleh ceritain nggak sih SNBP itu singkatnya apa? Oke, untuk SNBP sendiri itu merupakan seleksi masuk perguruan tinggi yang menggunakan nilai prestasi akademik maupun akademik. Itu SNBP sendiri adalah masuk perguruan tinggi negeri yang menggunakan nilai prestasi akademik maupun akademik. Syarat mengikuti SNBP sendiri adalah siswa harus masuk ke dalam ranking BIRBA. Dan di bawah sendiri adalah rankingan yang dilakukan sekolah siswa-siswa yang berprestasi. Namun banyak itu dibatasi melalui akreditasi sekolah. Untuk sekolah yang berakreditasi A itu 20%, B di 25%, dan akreditasi C di 5%. Wah, ternyata SNBP ini lebih berfokus ke prestasi siswa ya. Nah, Zabdi, tadi kan sepintas ada Zabdi bilang kalau misalnya SNBP harus ranking eligible dulu. Namun, bagaimana jika teman-teman yang akan melanjutkan perguruan tinggi ini tidak termasuk ke dalam siswa yang ranking eligible? Itu apakah masih bisa ikut seleksi lain atau bagaimana? Oke, untuk teman-teman yang ingin masuk perguruan tinggi negeri tapi tidak terdaftar ke dalam siswa-siswa berprestasi atau rimba, masih bisa mengikuti SNBP. SNBP ini sendiri adalah seleksi nasional berdasarkan das. Ini sendiri adalah pasti DBK itu yang tulis berbasis komputer. DBK itu sendiri terdapat bukan masuk tes yang dilakukan tanya kenalan umum, dan bacaan umum. Teman-teman yang memiliki pendidikan yang berlari namun belum bisa mengikuti SNBP masih bisa mengikuti SNBP. SNBP ialah seleksi nasional berdasarkan tes. Tes ini adalah tes UTBK di mana teman-teman harus mengikuti ujian dengan beberapa tes, di antaranya benar umum, matematik, dan segala Indonesia maupun di dalam Inggris dan beberapa tes lainnya. Karena untuk teman-teman yang belum masuk ini eligible masih punya kesempatan ya untuk bisa mengikuti seleksi ke PTN. Nah, jadi teman-teman yang merasa bahwa belum punya prestasi yang lebih nih atau kayak merasa wah gue belum sempurna si Allah gitu. Ternyata teman-teman masih punya kesempatan untuk mengikuti seleksi berbasis tes. Namun, apakah untuk tes ini teman-temannya ini mengikuti SNBP harus punya persiapan seperti apa? Oke, persiapan mungkin teman-teman bisa lebih fokus kepada pemahaman diri dan jalan dasar. Mungkin untuk teman-teman yang memiliki kesempatan untuk ikut bimbel atau les TDK
bisa mengikutinya. Tapi untuk teman-teman yang belum memiliki kesempatan untuk bimbel, jangan kecil hati karena materi-materi bimbel atau pilihan soal sudah sangat banyak tersebar di internet. Teman-teman juga bisa beli buku di platform media sosial teman-teman. Untuk SNMP ini ternyata lebih kompleks ya daripada seleksi yang berbasis prestasi tadi atau SNMP. Namun jika nanti nih mungkin ini hal yang bakal takutin beberapa mahasiswa atau maba yang ingin melanjutkan PTN. Semisal di SNMP masih belum punya rezeki di situ, apakah masih ada seleksi lain? Oke, terus teman-teman yang mungkin belum mulai bahkan lolos dan dua jalur sebelumnya jangan berkecil hati karena untuk jalur terakhir masih ada, itu di jalur mandiri. Jalur mandiri ini sendiri merupakan jalur yang hampir-hampir mirip dengan SNMP, tapi mungkin ada beberapa tes yang ditambahkan oleh kampus tertentu. Mungkin untuk perbedaan yang paling signifikan dengan dua jalur sebelumnya untuk di biaya. Berarti untuk teman-teman yang ingin bergabung melalui jalur mandiri itu harus persiapan dari persiapannya SNMP tadi, mana tahu bakalan kembali ya, atau dari segi ya yang lebih tinggi karena biasanya katanya ada uang pangkal ya untuk pendaftaran di mandiri. Nah, jadi kan tadi udah membahas seputar apa aja jalur di SNMPTN ini. Mungkin ada nggak sih beberapa mitos atau fakta yang menarik untuk dibahas dan akan menarik bagi teman-teman yang sebelumnya kira itu mitosnya seperti ini, apakah bakalan benar-benar terjadi atau tidak? Ya, mungkin di besar mitos dan fakta. Mitos yang paling banyak terdengar itu di ranking sampai juga itu pasti lulus. Namun faktanya masih banyak anak-anak besar yang di ranking sampai juga itu masih belum lulus. Karena mungkin SNMP ini aspek nilainya tidak hanya dinilai ataupun rasio juga. Di aspek nilai SNMP ini sangat terangkat berkembang mulai dari indeks sekolah, alumni ataupun sekolah dan minta berapanya. Wah, ternyata sangat berpengaruh ya indeks sekolah itu, dan untuk teman-teman ranking satu ini juga mungkin jangan terlalu berserah diri aja nih untuk berpikiran wah ternyata itu SNMP dijamin lulus, ataupun teman-teman yang di bawah ranking satu berkecil hati mungkin berpikiran bahwa dia kalau tinggi dari saya mungkin dia bakal lulus, ternyata di alumni SMA yang sama Bandung sendiri gimana? Oke, untuk jalur mana di teman aku, jadi itu cukup banyak ya lulus. Walaupun ranking eligible-nya berada di bawah, contohnya alumni kita masih banyak yang lulus UB, Unpad, ITERA, USU, ya. Berarti udah banyak ya pembuktian bahwa ranking eligible tidak menjamin seseorang bakalan lulus di jalur SNMP. Nah guys, mungkin untuk yang terakhir nih kita bakalan kepoin terkait sekolah Zabdi dari sekolah saya. Apakah sekolah SMA Negeri 1 Bandung ini mendukung siswa dalam persiapan SNMP ini? Oke, untuk sama Negeri 1 Bandung sendiri itu sangat mendukung ya untuk siswa-siswanya melanjutkan pendidikan yang perguruan tinggi. Salah satu contohnya, dengan Negeri 1 Bandung sendiri mengadakan bimbel UTBK gratis kepada siswa-siswanya tanpa membayar sebesar pun. Dengan adanya kebijakan ini akan dibuktikan oleh alumni kami atau angkatan kami itu lulus di perguruan tinggi sekitar 80%. Wah, banyak ya. Ternyata SMA Negeri 1 Bandung sangat ya untuk siswanya dalam mempersiapkan menuju ke PTN ataupun bagi mereka yang ingin ke PTS barangkali ya. Untuk menutup segmen kali ini kita mintalah pesan dari Zabdi untuk teman-teman SMA kita baik yang kelas 12 ataupun yang masih kelas 10 dan kelas-kelas. Oke, saya selain teman-teman semua di kelas 12 ini tetap semangat dalam mengejar mimpinya mungkin PTN ini karena setiap yang mau berusaha pasti akan mendapatkan hasilnya. Dan untuk adik-adik kelas 11 dan kelas 10 mungkin mulai mempersiapkan dirinya untuk menuju PTN ini karena di kelas 12 ini mungkin sudah sangat sibuk ya. Ya, seperti persiapan ujian barangkali ya, ujian akhir ataupun TOTO.
Jadi untuk teman yang kelas 10 dan kelas 11 tidak salahnya jika teman-teman ingin menyicil dari sekarang karena itu sangat membantu jika teman-teman nanti sudah di kelas 12. Untuk teman-teman kelas 12 seperti apa yang sudah disampaikan oleh Zakdi, tetap semangat. Semoga usaha yang teman-teman berikan sekarang dapat mendorong teman-teman menuju ke PTN impiannya masing-masing. Teman-teman, ternyata kita sudah sampai di penghujung segmen kali ini bersama narasumber kita Ibnu Zabdi Ambaruki. Terima kasih kepada Zabdi sudah berbagi cerita kepada kita semua. Semoga segmen kali ini dapat memberikan motivasi untuk teman-teman yang menonton video kali ini. Mungkin sekian dari acara kita pada hari ini. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat